Clockwork Angel, The Infernal Devices, Book 1 by Cassandra Clare. Penerbit PT Ufuk Publishing House. Penerjemah Melody Violin. Prolog. London, April 1878. Iblis itu meledak menjadi pancuran nanah dan isi perut. William Herondale menyentakkan pisau yang sedang dipegangnya ke belakang, tetapi terlambat. Asam lengket dari darah iblis itu sudah mulai memakan bilah yang bersinar itu. Dia mengutuk dan melemparkan senjata itu ke samping. Benda itu mendarat di dalam genangan air kotor dan mulai menyala berdesis seperti korek api yang basah. Iblis itu sendiri tentu saja telah menghilang, dikirim kembali ke dunia neraka manapun tempat asalnya, meskipun tidak tanpa meninggalkan kotoran. Jem, Will memanggil membalikkan badan. Kau di mana? Kau lihat tadi, mati dengan satu serangan. Lumayan kan? Namun tidak ada jawaban atas seruan Will itu. Beberapa saat yang lalu, rekan berburunya berdiri di belakangnya di jalanan yang lembab dan berlekuk itu menjaganya dari belakang. Will yakin benar tentang hal itu, tetapi sekarang dia sendirian di dalam bayang-bayang kegelapan. Laki-laki ini mengerutkan dahi dengan jengkel. Jauh lebih tidak seru ketika ia memamerkan kehebatannya saat tidak ada Jem yang bisa dipameri. Will melirik ke belakangnya, ke tempat jalan itu menyempit ke dalam sebuah lorong sempit yang membuka ke air sungai Thames yang hitam dan bergelombang di kejauhan. Melalui celah itu, dia bisa melihat garis-garis bentuk gelap dari kapal-kapal yang masuk dok ke hutan tiang-tiang kapal yang bagaikan kebun buah-buahan tanpa daun. Tidak ada Jem di sana. Mungkin rekannya itu sudah kembali ke Narrow Street untuk mencari penerangan yang lebih baik. Sambil mengedikkan bahu, Will berjalan kembali ke arah dia tadi datang. Narrow Street memotong Limehouse di antara dok-dok di samping sungai dan perkampungan yang berjejalan menyebar ke barat ke arah Whitechapel. Jalan itu sempit seperti yang dikesankan oleh namanya, dibarisi oleh gudang-gudang dan bangunan-bangunan kayu yang tidak lurus. Pada saat itu, jalan tersebut sepi. Bahkan para pemabuk yang berjalan dengan terhuyung-huyung dari Grapes yang ada di ujung jalan pun sudah menemukan tempat untuk ambruk malam ini. Will menyukai Limehouse. Dia menyukai perasaan berada di pinggir dunia, di tempat kapal-kapal berangkat setiap hari untuk mencapai pelabuhan-pelabuhan yang tak terbayangkan jauhnya. Bahwa daerah itu merupakan tempat berkumpulnya para pelaut, sehingga penuh dengan neraka judi, sarang opium, dan pelacuran juga tidak ada salahnya. Sangat mudah untuk kehilangan dirimu di tempat seperti ini. Bahkan, Will tidak keberatan dengan baunya. Asap dan tambang serta aspal, bumbu-bumbu asing bercampur dengan bau air kotor sungai Thames. Melihat ke kiri kanan jalan yang kosong, dia menggosokkan lengan mantel ke wajahnya, berusaha menghapus nanah yang menyengat dan membakar kulitnya. Pakaian itu menjadi bernoda hijau dan hitam. Di punggung tangannya juga ada luka yang buruk. Dia bisa menggunakan rune penyembuh. Jika dituliskan oleh Charlotte, akan lebih baik. Perempuan itu sangat pandai dalam menggambar Irache. Sebuah sosok melepaskan dirinya dari bayang-bayang dan bergerak ke arah Will. Sosok itu mulai melangkah maju, lalu berhenti. Itu bukan Jem, tetapi seorang polisi fana yang mengenakan helm berbentuk lonceng, mantel berat dengan raut wajah yang kebingungan. Dia memandang kepada Will, atau lebih tepatnya menembus Will.
Seberapapun Will sudah terbiasa dengan tudung pesona, dia selalu merasa aneh kalau dilihat dengan tembus begitu saja seakan-akan dia tidak berada di sana. Will disergap oleh dorongan mendadak untuk merenggut tongkat pemukul yang dipegang polisi itu dan melihat laki-laki itu mengepak-ngepak berkeliling, berusaha mencari kemana hilangnya tongkatnya itu. Tetapi Jem telah memarahinya beberapa kali ketika dia melakukan itu sebelumnya. Meskipun Will tidak pernah benar-benar bisa memahami keberatan Jem terhadap keusilannya itu, hal itu memang tidak sebanding dengan kemarahan Jem. Sambil mengedikkan bahu dan mengerjap, polisi itu bergerak melewati Will, menggelengkan kepalanya dan menggerutu menyerupai bisikan tentang mengutuki jin sebelum laki-laki itu mulai melihat sesuatu yang gaib. Will melangkah ke samping untuk membiarkan laki-laki itu lewat, lalu menaikkan suaranya menjadi seruan. James Carstairs. James, kau di mana? Dasar bajingan pengkhianat. Kali ini ada jawaban samar. Di sini. Ikuti witchlight-nya. Will bergerak ke arah suara James. Sepertinya suara itu datang dari sebuah ruang terbuka gelap di antara dua gudang. Sebuah kilat cahaya pudar dapat terlihat di dalam bayang-bayang, seperti cahaya hantu bunga api yang melesat-lesat. Iblis Shax itu mengira dia bisa menangkapku dengan capit-capit sialannya yang besar, tapi aku memojokkannya di sebuah lorong sempit. Ya, aku dengar tadi. Laki-laki muda yang muncul di mulut lorong itu terlihat pucat di dalam cahaya lampu, bahkan lebih pucat daripada biasanya yang memang sudah cukup pucat. Dia tidak mengenakan penutup kepala yang menarik mata langsung ke rambutnya. Rambut itu berwarna perak terang aneh, seperti koin shilling yang tidak bercelah. Matanya berwarna sama peraknya dan wajahnya yang bertulang halus bersudut runcing. Lengkung sempit matanya merupakan satu-satunya petunjuk mengenai nenek moyangnya. Ada noda-noda gelap melintangi bagian depan kaos putihnya, sementara kedua tangannya berlumuran sesuatu berwarna merah yang kental. Will menegang. Kau berdarah, apa yang terjadi? Jem melambaikan tangan mengusir kecemasan Will. Ini bukan darahku. Dia memalingkan kepalanya kembali ke arah lorong sempit di belakangnya. Ini darah dia. Will melirik melewati temannya itu ke dalam kegelapan yang tebal di lorong itu. Di ujung yang jauh di sana ada wujud yang terkulai, hanya sebuah bayangan di dalam kegelapan. Namun ketika Will melihatnya dekat-dekat, dia bisa mengenali bentuk dari tangan yang pucat itu dan sejumput rambut pirang. Mayat perempuan. Will bertanya. Fana. Seorang gadis lebih tepatnya, tidak lebih dari 14 tahun. Mendengar itu, Will mengumpat dengan suara dan ungkapan yang hebat. Jem menunggu dengan sabar sampai rekannya itu menyudahinya. Kalau saja kita berpapasan sedikit lebih cepat, kata Will akhirnya. Iblis sialan itu. Itulah yang ganjil. Aku rasa ini bukan kerjaan iblis itu. Jem mengernyit. Iblis Shax adalah parasit pengeram. Iblis itu bisa menyeret korbannya kembali ke sarangnya untuk menanamkan telur di dalam kulit korbannya itu ketika sang korban masih hidup. Tapi gadis ini, ia ditikam berulang kali. Menurutku, kejadiannya juga tidak di sini. Tidak banyak darah yang kutemukan di lorong sempit. Aku rasa korban ini diserang di tempat lain dan ia menyeret dirinya ke sini sampai mati akibat luka-lukanya. Tapi iblis Shax itu, aku beritahu lagi, aku rasa bukan Shax yang melakukannya. Aku rasa Shax mengejarnya, memburunya untuk sesuatu atau seseorang yang lain. Shax punya indera penciuman yang tajam, Will memperhitungkan. Aku pernah dengar warlock menggunakan mereka untuk mengikuti jejak orang hilang. Dan sepertinya iblis ini memang bergerak dengan tujuan yang aneh. Melewati Jem, dia melihat kepada wujud mungil malang yang tergeletak dalam lorong sempit. Kau tidak menemukan senjatanya kan? Ini. Jem menarik sesuatu dari bagian dalam jaketnya. Sebuah pisau terbungkus kain putih. Ini semacam misericord atau pisau berburu. Perhatikan betapa tipis bilahnya. Will mengambil pisau itu. Bilahnya memang tipis, berakhir di sebuah pegangan yang terbuat dari tulang yang dipelitur.
Bilah dan pakalnya sama-sama bernoda darah kering. Sambil mengernyit, Will menyekakan bagian rata dari pisau itu ke bahan kasar lengan bahunya, menggesekkannya sampai bersih sehingga sebuah simbol yang dibakar ke dalam bilah itu menjadi tampak. Dua ular saling menggigit ekor, membentuk sebuah lingkaran sempurna. Ouroboros, ucap Jem mencondongkan tubuhnya untuk mengamati pisau itu. Yang berduaan. Nah, menurutmu apa arti ini? Akhir dunia, sahut Will, masih menatap pisau itu dan senyum kecil bermain-main di mulutnya. Dan awal. Jem mengernyit. Aku paham ilmu tentang simbol, William. Maksudku, menurut pendapatmu apa yang ditandakan oleh keberadaan pisau ini? Angin dari sungai mengacak-acak rambut Will. Dia menepis rambut itu dari matanya dengan gerakan yang tidak sabaran dan kembali mempelajari pisau itu. Ini simbol alkemis, bukan simbol warlock atau penghuni dunia bawah. Biasanya itu berarti manusia. Seorang fana bodoh yang mengira menyelundupkan sihir adalah tiket untuk meraup kekayaan dan ketenaran. Fana yang biasanya berakhir menjadi rombengan berdarah-darah di dalam pentagram. Jem terdengar muram. Fana yang suka bersembunyi di bagian-bagian dunia bawah dari kota kita yang cantik. Setelah membungkuskan sapu tangan ke sekeliling bilah yang dipegangnya dengan hati-hati, Will menyelipkannya ke dalam saku jaket. Kau pikir Charlotte akan membiarkanku menangani penyelidikan ini? Kau pikir kau bisa dipercaya di dunia bawah? Neraka judi, sarang kejahatan sihir, perempuan-perempuan dengan moral rapuh. Will tersenyum seperti cara Lucifer mungkin tersenyum pada saat sebelum dia jatuh dari surga. Besok terlalu awal untuk mulai mencari. Gitu menurutmu? Jem mendesah. Lakukan saja apa yang kau suka, William. Kau selalu begitu. Southampton, Mei. Tessa tidak bisa mengingat masa sebelum ia menyayangi Clockwork Angel itu. Dulu benda itu dimiliki oleh ibunya, dan sang ibu mengenakannya ketika ia meninggal. Setelahnya, benda itu disimpan dalam kotak perhiasan sang ibu sampai kakak laki-laki Tessa, Nathaniel, mengeluarkannya suatu hari untuk melihat apakah benda itu masih bisa berfungsi atau tidak. Malaikat itu tidak lebih besar daripada jari kelingking Tessa, sebuah patung mungil yang terbuat dari kuningan dengan sayap perunggu terlipat yang tidak lebih besar daripada sayap jangkrik. Sang malaikat memiliki wajah logam halus dengan kelopak mata sipit yang tertutup, sementara tangannya terlipat di atas sebilah pedang di depannya. Rantai tipis yang melingkar di bawah sayapnya membuat malaikat itu bisa dikenakan di leher seperti kalung dengan bandul yang bisa kau gunakan untuk menyimpan foto. Tessa tahu malaikat itu terbuat dari clockwork, dari mesin jam, karena begitu ia mengangkat benda itu ke telinganya, ia bisa mendengar bunyi mesin seperti bunyi detak jam. Nate berseru kaget karena benda itu masih berfungsi setelah bertahun-tahun. Tetapi sia-sia dia mencari kenop atau sekrup atau metode lain untuk membuka malaikat itu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa ditemukan. Dengan mengendikkan bahu, dia memberikan malaikat itu kembali kepada Tessa. Sejak saat itu, Tessa tidak pernah melepaskannya. Bahkan pada malam hari, malaikat itu berbaring di dadanya ketika ia tidur. Dengan bunyi tik-tok-tik-toknya yang konstan seperti detak jantung kedua bagi gadis itu. Sekarang malaikat itu ada di tangannya, tergenggam di antara jari-jarinya. Ketika kapal Maine bergerak pelan di antara kapal-kapal uap besar lainnya untuk mencari tempat berlabuh di dermaga Southampton. Nate bersikeras supaya Tessa datang ke Southampton ketimbang Liverpool, tempat sebagian besar kapal uap yang menyeberangi Samudra Atlantik tiba. Kata kakak laki-lakinya itu, Southampton tempat yang jauh lebih menyenangkan untuk berlabuh, sehingga Tessa tidak tahan untuk tidak merasa agak kecewa dengan yang ia dapatkan. Pemandangan pertamanya di Inggris. Pemandangannya abu-abu suram. Hujan menambur-nambur puncak-puncak menara gereja di kejauhan sana, sementara asap hitam membumbung dari cerobong-cerobong kapal dan menodai langit yang sudah berwarna kelabu. Sekerumunan orang berpakaian hitam memegang payung berdiri di dermaga. Tessa menjulurkan lehernya untuk melihat apakah kakak laki-lakinya ada di antara mereka.
tetapi kabut dan percikan dari kapal terlalu tebal sehingga ia tidak bisa mengenali siapapun secara jelas. Tessa menggigil. Angin laut terasa dingin. Semua surat yang dikirimkan Nate menyatakan London kota yang indah dengan matahari yang bersinar setiap hari. Yah, pikir Tessa, semoga cuaca di sana lebih baik daripada di sini, karena ia tidak membawa pakaian hangat. Tidak ada yang lebih mendasar daripada shawl wool yang dulunya punya Bibi Harriet, juga sepasang sarung tangan tipis. Gadis ini telah menjual sebagian besar pakaiannya untuk membayar pemakaman sang bibi, dan ia merasa aman karena tahu Nate akan memberikan pakaian lagi ketika ia tiba di London untuk tinggal bersamanya. Sebuah teriakan terdengar. Maine, yang lambung kapalnya bercat hitam bersinar, kini berkilau basah karena hujan, telah melempar sauh, dan kapal-kapal penarik membajak jalan mereka menembus air abu-abu yang berombak, siap membawa bagasi dan penumpang ke tepian. Para penumpang mengalir keluar dari kapal, jelas rindu merasakan daratan di bawah kaki mereka. Begitu berbeda dengan keberangkatan mereka dari New York. Ketika itu, langit biru dan sebuah orkes alat musik tiup memainkan musik dengan riang. Namun, karena tidak ada siapapun yang mengucapkan selamat tinggal kepada Tessa, hal itu bukanlah peristiwa yang menggembirakan bagi gadis ini. Dengan punggung membungkuk, Tessa bergabung dengan kerumunan yang turun dari kapal. Tetesan-tetesan hujan menyengat kepalanya yang tidak dilindungi apapun, dan lehernya ditusuk-tusuk jarum-jarum kecil sedingin es. Sementara kedua tangannya di dalam sarung tangan yang tidak kuat menjadi lembab dan basah terkena hujan. Saat mencapai pelabuhan, ia melihat ke sekeliling dengan bersemangat mencari-cari Nate. Sudah hampir 2 minggu sejak Tessa tidak berbicara kepada seorang pun, berdiam diri hampir sepanjang waktu saat berlayar di atas kapal Maine. Pasti sangat menyenangkan bisa berbicara dengan kakak laki-lakinya itu. Nate tidak ada di sana. Pangkalan-pangkalan itu ditimbuni oleh tumpukan-tumpukan bawaan dan segala macam kotak serta muatan, bahkan gundukan buah dan sayur tampak layu dan hancur di dalam hujan. Sebuah kapal uap berangkat ke Le Havre yang tidak jauh di tempat itu. Pelaut-pelaut berwajah menyedihkan berkerumun di dekat Tessa, berteriak-teriak dalam bahasa Prancis. Gadis itu berusaha menyingkir ke pinggir, tetapi ternyata hanya untuk hampir terinjak sampai mati oleh segerombolan penumpang yang turun dan bergegas berlindung ke stasiun kereta api. Namun, Nate tidak tampak dimanapun. "Kau, Miss Gray?" Suara itu parau, berlogat kental. Seorang laki-laki telah bergerak dan berdiri di depan Tessa. Laki-laki itu tinggi, mengenakan jas hitam yang panjangnya menyapu tanah, dan topi tinggi yang pinggirannya tergenang air seperti tempat penampungan. Matanya menonjol hampir menggelembung seperti mata kodok, dengan kulit yang kelihatan sekasar jaringan bekas luka. Tessa harus melawan dorongan untuk melangkah mundur dengan ngeri dari laki-laki itu. Namun laki-laki itu mengetahui namanya. Siapa lagi yang akan mengetahui namanya, kecuali seseorang yang mengenal Nate juga. "Ya, kakakmu mengirimku. Ikutlah bersamaku." "Di mana dia?" Tessa meminta penjelasan, tetapi laki-laki itu sudah berjalan menjauh. Langkah kakinya tidak seimbang, seakan-akan dia pincang yang disebabkan luka lama. Sesaat kemudian, Tessa menghimpun roknya, lalu bergegas menyusul laki-laki itu. Laki-laki itu berbelok-belok menembus kerumunan, bergerak maju dengan kecepatan yang sudah dipertimbangkan. Orang-orang melompat ke samping, menggerutu tentang kasarnya laki-laki itu ketika dia lewat hanya dengan menggerakkan bahunya, dengan Tessa yang nyaris berlari berusaha tidak tertinggal. Laki-laki itu berbelok mendadak, memutari setumpuk kotak, dan berhenti di depan sebuah kereta kuda hitam yang berkilat. Huruf-huruf keemasan dicat di sisi luar kereta itu, tetapi hujan dan kabut terlalu tebal sehingga Tessa tidak bisa membaca huruf-huruf itu dengan jelas. Pintu kereta itu membuka dan seorang perempuan memiringkan badannya keluar. Ia mengenakan topi besar berbulu yang menyembunyikan wajahnya. "Miss Teresa Gray?" Tessa mengangguk. Laki-laki bermata menonjol itu bergegas membantu perempuan itu keluar dari keretanya. Lalu seorang perempuan lagi mengikutinya.
Setiap orang dari mereka membuka sebuah payung dan mengangkatnya menaungi diri mereka dari hujan. Lalu keduanya menancapkan mata kepada Tessa. Mereka pasangan yang ganjil, kedua perempuan itu. Satu sangat tinggi dan ceking dengan wajah kurus seperti balutan tulang. Rambut tanpa warna disisir ke belakang menjadi sanggul di belakang kepalanya. Ia mengenakan gaun sutra lembayung yang cemerlang yang sudah dibasahi di sana-sini oleh percikan-percikan hujan dengan sarung tangan warna lembayung yang serasi. Perempuan yang satu lagi pendek dan gempal dengan mata kecil yang tenggelam ke dalam kepalanya. Sarung tangan merah muda terang terentang sampai jari-jari tangannya yang besar sehingga tangannya terlihat seperti cakar penuh warna. "Teresa Gray," kata perempuan yang lebih pendek. "Senang sekali bertemu denganmu pada akhirnya. Aku Mrs. Black, dan ini saudariku, Mrs. Dark. Kakakmu mengirim kami untuk menemanimu ke London." Tessa lembab, kedinginan dan keheranan menggenggam syalnya yang basah lebih erat melingkari tubuhnya. "Aku tidak mengerti. Di mana Nate? Kenapa dia tidak datang sendiri? Dia tertahan oleh urusan yang tidak bisa dihindari di London. Mortmain tidak bisa memberinya waktu luang. Tapi dia sudah mengirim memo untukmu." Mrs. Black mengelurkan sepotong kertas yang tergulung, sudah lembab terkena hujan. Tessa mengambilnya dan berpaling untuk membaca kertas yang diberikan. Surat itu merupakan sebuah catatan kecil dari kakaknya yang meminta maaf karena tidak bisa datang ke dermaga untuk menemuinya dan memberitahu Tessa bahwa dia mempercayai Mrs. Black dan Mrs. Dark. "Aku memanggil mereka para saudara kegelapan, Tessie, karena alasan yang jelas dan mereka sepertinya tidak menyukai nama itu. Untuk membawanya dengan aman ke rumahnya ke London." Kedua perempuan itu adalah pemilik tempat yang ia sewa, sekaligus teman yang dipercaya dan sangat direkomendasikan oleh Nate. Tessa pun percaya. Surat itu jelas dari Nate. Itu tulisan tangan kakak laki-lakinya dan tidak ada orang lain selain Nate yang pernah memanggilnya Tessie. Ia menelan ludah dengan susah payah sambil menyelipkan catatan itu ke dalam lengan bajunya, berpaling kembali menghadapi kedua perempuan itu. "Baiklah," katanya melawan rasa kecewanya yang belum hilang. Ia sudah sangat menunggu-nunggu untuk bertemu dengan kakak laki-lakinya. "Haruskah kita memanggil tukang angkat untuk mengambilkan koperku?" Tidak perlu. Ada suara Mrs. Dark yang ceria berlawanan dengan karakternya yang kelabu dan kurus. "Kami sudah mengaturnya supaya dikirim lebih dulu." Ia mencentikkan jari kepada laki-laki bermata menonjol yang mengayunkan dirinya ke kursi kusir di depan kereta. Perempuan itu segera memegang bahu Tessa. "Ayo ikut nak, mari keluarkan dirimu dari hujan." Ketika Tessa bergerak ke arah kereta, didorong oleh genggaman Mrs. Dark yang sekurus tulang, kabut itu menipis menyingkap gambar keemasan yang dicat di sisi pintu kereta. Kata klub pandemonium mengeriting dengan berbelit-belit di sekeliling dua ular yang saling menggigit ekor, membentuk sebuah lingkaran. Tessa mengernyit dahi. "Apa arti lambang itu?" "Tidak ada yang perlu kau cemaskan," ucap Mrs. Black yang sudah masuk ke kereta dan menebarkan roknya ke salah satu tempat duduk yang tampak begitu nyaman. Bagian dalam kereta itu kaya hiasan dengan bangku beludu ungu mewah yang saling berhadapan dengan tirai berjumbai keemasan yang bergantung di jendela. Mrs. Dark membantu Tessa naik ke dalam kereta, lalu memanjat masuk di belakangnya. Ketika Tessa berusaha membuat dirinya nyaman di atas bangku, Mrs. Black mengeluarkan tangan untuk menutup pintu kereta di belakang saudarinya, menutup langit yang kelabu. Ketika perempuan itu tersenyum, giginya berkilat di dalam keremangan seakan-akan terbuat dari logam. "Silahkan nyamankan dirimu, Teresa. Perjalanan kita panjang." Tessa meraih Clockwork Angel di lehernya, merasa nyaman dengan suara detaknya yang teratur ketika kereta itu bergerak dengan tiba-tiba menembus hujan.